Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya penyaji pertama, nama saya Trisaktia Merianti Sega, dan teman saya Murni Yartati Zandroto sebagai penyaji kedua. Judul makalah kami yaitu penalaran dalam karangan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian penalaran karangan. Menurut Wicaksono, ia mengungkapkan penalaran dalam beberapa definisi. Definisi yang pertama yaitu proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan simpulan. Kedua, menghubung-hubungkan fakta atau data sampai dengan suatu simpulan. Ketiga, proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan atau pengertian baru. Keempat, dalam karangan terdiri 2 variabel atau lebih. Penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, atau menganalisis dengan menghubung-hubungkan variabel yang dikaji sampai menghasilkan suatu derajat hubungan suatu simpulan. Dan terakhir, nomor 5, pembahasan suatu masalah sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan dan pengertian baru. Kemudian, unsur-unsur penalaran. Ada beberapa unsur-unsur penalaran. Yang pertama yaitu topik. Topik adalah ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya 2 variabel. Kedua, dasar pemikiran, pendapat, atau fakta dirumuskan dalam bentuk preposisi. Ketiga, proposisi. Keempat, proses berpikir ilmiah. Kelima, logika. Keenam, sistematika. Ketujuh, permasalahan. Kedelapan, variabel. Kesembilan, analisis. Kemudian, pengertian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Ada 3 macam penalaran induktif, diantaranya pertama, generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atau sejumlah data yang bersifat khusus yang disusun secara logis dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Kedua, analogi. Analogi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas data khusus dengan membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas. Terdapat objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. Ketiga, sebab akibat. Sebab akibat adalah proses penalaran berdasarkan hubungan antar data yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, dan sebab akibat akibat. Kemudian dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu pengertian penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum disertai pembuktian khusus, kemudian diakhiri dengan simpulan khusus berupa prinsip. Karangan disusun berdasarkan satu kesatuan konsep, dikembangkan dalam urutan logis, sistematik, jelas, dan akurat. Urutan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang penalaran, seperti induksi, deduksi, sebab akibat, proses, kepentingan, dan sebagainya. Urutan peristiwa menyajikan bahasan berdasarkan kejadian. Urutan disajikan dengan 2 cara, yaitu cara pertama yaitu
secara alami. Penalaran ini disusun berdasarkan peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Cara kedua yaitu urutan peristiwa dengan sorot balik flashback, yaitu dengan penyusunan peristiwa terakhir, peristiwa pertama, kemudian kembali ke peristiwa terakhir, dan diteruskan dengan cerita selanjutnya. Urutan ruang menyatakan hubungan tempat atau ruang dengan menggunakan ungkapan di sana, di sini, di situ, di atau pada, dan sebagainya. C. Urutan alur. Penalaran menghasilkan paragraf deduksi dan induksi. Urutan ini secara menyeluruh lebih mudah dipahami isinya. D. Urutan kepentingan karangan yang dimulai dari yang penting dan sampai pada yang tidak penting dan sebaliknya. E. Salah nalar. Ada 10 salah nalar, yaitu deduksi yang salah, generalisasi yang terlalu luas, pemikiran atau ini itu, salah satu salah nilai atas penyebab, analogi yang salah, pembenaran, pokok masalah lewat pokok sampingan argumentasi, imbauan pada keahlian yang disangsikan, dan non sequitur. F. Isi karangan. Isi karangan dapat berupa sajian fakta seperti benda, kejadian, gejala, sifat, atau ciri sesuatu, dan sebagainya. Pendapat, sikap, dan tangkapan imajinasi, ramalan, dan sebagainya. Bagian ini akan membahas tentang yang berhubungan dengan fakta, generalisasi, spesifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan pertentangan, sebab akibat, analogi, dan perkiraan ramalan. Simpulan. Data yang dianalisis dan dievakuasi menghasilkan fakta. Hasil analisis dapat diinterpretasikan menjadi suatu simpulan yang dapat berupa perkiraan, aplikasi, interferensi, atau tindakan. Demikian pembahasan kami. Terima kasih.